Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap semangat dan tetap selalu sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 pembelajaran yang kedua, yaitu rukun dalam perbedaan. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Nah, anak-anak sudah siap semua untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, Bu Ihil akan mulai pembelajarannya. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa, bertanah air, indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Nah, anak-anak, pernahkah kalian membayangkan kalau pelangi itu warnanya cuma satu warna? Tentunya tidak akan indah kalau pelangi itu warnanya tidak berbeda-beda. Nah, bangsa kita juga akan indah karena ada perbedaan anak-anak. Tapi perbedaan itu harusnya kita sikapi dengan cara hidup rukun. Nah, sekarang kita amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut. Nah, anak-anak, ini ada gambar yang selalu hidup rukun. Ya, ini ada bangsa Indonesia. Tidak pernah tengkar ini ya. Nah, sekarang kita baca perbedaan yang menguatkan. Nah, di sini Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal ini dijadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asna yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tangger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan oleh warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungannya. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal yang kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling terjaga. Nah, anak-anak, di sini 5 orang anak itu selalu hidup rukun meskipun mereka berbeda-beda, karena mereka ingat dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda satu tujuan.
Nah, sekarang perbedaan tidak menghalangi persatuan anak-anak. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, tulis hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan. Nah, di sini rukun dalam perbedaan. Lah, silakan kalian jawab saja di sini. Apa perbedaan yang ada? Contohnya perbedaan dalam agama. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Kita harus saling menghormati agama orang lain. Apa manfaat hidup rukun? Apa ya anak-anak? Kita dapat banyak teman, bisa dapat meningkatkan keakraban kita, dapat menambah tetangga, boleh terserah kalian ya anak-anak. Silakan kalian jawab di sini. Tidak usah buat pertanyaan, silakan kalian jawab saja. Apa perbedaan yang ada? Terserah perbedaan yang ada apa. Nah, semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal anak-anak. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Nah, di sini kita akan belajar tentang tarian, yang mana di kelas 4, di kelas 5 kita sudah belajar tentang tarian ya. Nah, sekarang di kelas 6 kita juga akan belajar tentang tarian. Nah, anak-anak, di sini ada lego-lego. Tari adat Alor bermakna persatuan. Nah, tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-menurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Nah, anak-anak, tarian adat lego-lego itu berasal dari mana? Dari Nusa Tenggara Timur. Ingat-ingat ya, lego-lego itu berasal dari Nusa Tenggara Timur, yang bermakna tentang persatuan. Tarian ini ditunjukkan untuk mengajak masyarakat bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang, tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituankan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Rasa saat yang sama, sirih pinang dan minuman sop kopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda-beda. Namun, bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman kopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat. Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Nah, ini anak-anak, tarian Alor ini merupakan tarian yang bermakna persatuan. Kenapa? Karena tarian ini berbentuk lingkaran. Kalau tarian ini berbentuk lingkaran dan mengajak kita untuk saling bersatu. Tuh ya anak-anak. Berasal dari mana ini tarian Alor? Berasal dari NTT. Sudah. Setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan atau berkelompok.
Kegiatan menari lebih dari satu orang, apalagi berkelompok dengan jumlah yang cukup besar, membutuhkan kekompakan anak-anak. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Apa itu pola lantai, anak-anak? Pola lantai adalah posisi dalam pengaturan posisi disebut dengan pola lantai. Pengaturan posisinya itu disebut pola lantai, anak-anak. Di sini seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, di sini ada 3 pola lantai. Yang pertama, pola lantai vertikal, yaitu lurus, anak-anak. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberi kesan sederhana tetapi kuat. Pola lantai vertikal. Ini ada tari Yospan dari Papua yang menggunakan pola lantai vertikal. Di sini ada tari Serimpi dari Jawa Tengah menggunakan pola lantai vertikal juga. Tari Baris Cenggedean juga menggunakan pola lantai yang berasal dari Bali. Kalau pola lantai vertikal itu berarti lurus ya, anak-anak. Yang kedua, pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis yang menyudut ke kanan atau ke kiri. Ini penarinya gini, berbentuk seperti ini, berbentuk U. Nah, pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Nah, di sini ada tari Mabadang Toraja dari Sulawesi Selatan. Bentuknya seperti ini, anak-anak. Tari Randai dari Sumatera Barat. Nah, melengkung ya, anak-anak. Nah, kamu baru saja mencoba pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar berhasil tarian yang indah. Perbedaannya dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Nah, anak-anak, materinya sudah selesai. Hari ini kita belajar tentang tarian sama apa tadi? Sama pembacaan teks ya tentang hidup rukun. Nah, sebelum Bu Ihil akhiri, mungkin ada yang masih belum paham, masih ada yang bingung, kalian bisa ditanyakan. Dan kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, Bu Ihil akan akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Bu Ihil akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bu Ihil akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.